datang pada semuanya. Dan saya berharap semoga acara pada pagi hari ini bisa berguna bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian. Nama saya adalah Hengki Ciok, saya adalah host dan juga sekaligus moderator untuk acara ini. Dan hari ini seperti biasa saya didampingi oleh tim saya dan didampingi oleh Ibu Syani dan Ibu Syafi yang berfungsi sebagai co-host, dan juga di hari ini secara khusus saya didampingi oleh Ibu Nunu Pramukti. Saya bersyukur mereka bersedia untuk ambil bagian dan membantu di dalam acara pada siang hari ini. Nah, baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Dian Negara, seorang dokter yang berpraktek dan berpengalaman dalam bidang family medicine, berpraktek di Surabaya, ya. Tetapi sebelum kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Dian, ya, untuk memudahkan barangkali, saya ingin coba menjalankan poll ini, ya, sekedar untuk mengetahui siapa yang hadir pada hari ini untuk lebih mengerti latar belakang dari Bapak Ibu sekalian. Dan poll ini bersifat anonim, ya, jadi tidak ada nama. Jadi tolong diisi untuk poll pertama ini, ya. Silakan. Seharusnya Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar Anda, ya. Sudah ada satu yang ngisi malah yang 50-60 tahun. Ayo yang lainnya mulai isi. Ayo, baru 7 orang yang ngisi. Untuk pertanyaan yang nomor 3 itu bisa dipilih lebih dari satu, ya. Jadi kalau misalnya wirausaha, tetapi juga sebagai ada pekerjaan yang lain barangkali, ya, silakan diisi, ya. Ya. Masih yang. Oke, baru kurang lebih setengah. Saya kasih kesempatan, tetap kasih kesempatan, silakan. Oke, kira-kira peserta paling mayoritas itu antara 40 sampai 60 tahun kelihatannya, ya, atau sekarang 30 sampai 60 tahun, ya. Oke, saya berikan waktu sedikit lagi, ya. Oke, baik. Saya akan lagi 10 detik kira-kira, ya. 10-15 detik saya akan tutup poll-nya. Sudah 75%. Banyak sarjana di sini. Ada seorang nakes juga. Nggak tahu ini nakesnya Dr. Dian atau selain Dr. Dian ini. Ya. Ada rekan hamba Tuhan juga ada di sini. Kayaknya Pak Kango, ya. Pak Kango dari Surabaya, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak Kango. Ya. Selamat pagi, Pak Hengki. Pagi ini banyak orang Surabaya di sini nih. Saya lihat ada Mrs. Chu juga di sini, ya. Orang Surabaya juga dan juga rekan-rekan yang lain. Oke. Oke, got it, Pak Kango.
Ya, itu kebanggaan kita sebagai hamba Tuhan ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Oke, saya tutup polling pertama dan ini resultnya ya. Khususnya kalau kita lihat di sini yang paling bisa dibilang paling banyak ya umur 30 sampai 60 tahun lah ya pesertanya. Lalu rata-rata pendidikan S1 banyak yang bagi rata ya antara wirausaha swasta dengan penuh waktu di keluarga ya. Kemudian ada yang pernah positif ya. Kemudian ada yang beberapa yang pernah terpapar, sebagian besar sepengetahuan saya belum pernah terpapar ya. Oke, baik, ini polling yang pertama. Nah, ini polling yang kedua juga untuk membantu kami untuk mendapatkan informasi ya. Pandangan Bapak Ibu teman-teman mengenai vaksinasi ya. Tolong sekali lagi tolong diisi. Ada 4 pilihan. Saya tuh sangat ingin divaksinasi, masih ragu, tapi cenderung mau, ya, masih ragu, tapi cenderung menolak, dan juga pasti menolak kalau divaksinasi. Ayo, nggak ada jawaban yang salah ya. Ini hanya supaya kami bisa menyesuaikan pembicaraan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan sebagaimana biasanya, sementara Dr. Dian dan saya berbincang-bincang, kalau Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan, silakan taruh di chat box dan nanti saya akan mengambil beberapa, saya akan berusaha merangkumkan dan menanyakan kepada Pak Dokter. Ya. Oke, silakan, masih jalan terus ya, sudah lebih dari setengah. Ya, sangat ingin divaksinasi, masih ragu ya. Ada yang katanya, ada yang Japri sudah divaksin tapi tidak, yang sudah divaksin tahap pertama tidak ada pilihannya. Iya, kita nggak ke arah sana ya. Terima kasih untuk diingatkan. Ini kami masih melihat lebih cenderung ke yang belum divaksinasi. Kira-kira kepengennya seperti apa? Oke, saya kasih sedikit kesempatan lagi. Oh, terhapus ya, terulang tadi. Oke, maaf, kelihatannya poll yang kedua itu terhapus yang pertama. Mohon diisi kembali. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Maaf. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai ditanyakan di chat box ya. Nanti kita akan bahas itu. Oke. Masih ada lagi. Saya kasih mungkin beberapa detik lagi. Kemudian saya akan tutup. Oke, baik. Saya tutup sekarang dan ini hasilnya ya. Sebagai antara yang ragu dan yang belum bersedia dan namun masih ragu itu ada sekitar 40% ya, sangat ingin divaksinasi ada 53% dan kemudian ada 3% masing-masing yang ragu namun cenderung menolak dan juga pasti menolak untuk divaksinasi. Nah, mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada pagi hari ini bisa membantu untuk Bapak Ibu dalam mengambil keputusan secara lebih terinformasi. Nah, baik. Sebagaimana saya katakan tadi, bincang-bincang kita hari ini adalah dengan Dr. Dian Negara, seorang dokter yang berpraktek di Surabaya. Dr. Dian, terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktu. Ya, hari Sabtu, saya nggak tahu biasanya praktek apa nggak nih kalau hari Sabtu pagi ini. Ya, tapi biasanya praktek ya. Kalau Sabtu biasanya saya pakai untuk home care.
Hari Sabtu biasanya untuk home care. Nah, mudah-mudahan hari ini tidak ada pasien yang membutuhkan layanan dari Pak Dokter hari ini ya. Tetapi kalau misalnya ada emergency, Pak Dokter, kami mengerti ya. Terima kasih untuk kesediaannya untuk duduk bersama dengan kami untuk berbincang-bincang dalam soal vaksinasi ini. Dan sebelum lebih lanjut juga izinkan saya menyampaikan penghargaan kami sebagai orang awam, sebagai rakyat biasa terhadap orang-orang seperti dokter, para perawat, para tenaga medis, kesehatan yang bisa dikatakan berjuang habis-habisan di dalam bisa dikatakan 1 tahun terakhir ini ya. Saya kebetulan punya banyak teman-teman yang adalah profesional medis dan saya bisa mengerti, bisa merasakan kesusahan yang mereka alami, perjuangan yang mereka alami. Saya nggak tahu dokter pengalamannya bagaimana. Ada seorang teman saya, dia tuh sampai waktu awal-awal COVID itu nggak berani masuk ke dalam rumah. Jadi kalau dia pulang ke rumah, dia tidurnya itu di garasi karena takut untuk menjangkiti keluarganya. Ya, nah itu kita yang orang awam barangkali kita tidak betul-betul mengerti, tidak betul-betul merasakan, tapi itu pergumulan yang besar sekali bagi mereka. Ya, nah Dokter Dian, saya lihat di kartu nama Bapak di situ mengatakan di situ sebagai family medicine, ya, dan juga ada satu yang menarik di situ, dikatakan di situ sebagai holistic medicine, kedokteran pengobatan holistik atau kedokteran holistik. Bisa tolong Pak Dokter, bisa tolong jelaskan apa, kenapa itu khusus, kenapa itu sampai perlu dicantumkan di dalam biodata Bapak? Apa bedanya dengan kedokteran yang lain? Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya sih family medicine itu menangani hampir semua usia ya. Jadi mulai dari, kalau bahasa Inggrisnya itu from womb to tomb. Jadi dari perut sampai ke kubur gitu ceritanya. Nah, kenapa kok harus holistik? Karena kita nggak mungkin manusia itu terdiri atas tubuh aja ya. Jadi saya juga nggak ngurusin cuma tubuh aja, tapi juga ngurusin ke psikisnya ya. Jadi mind, body, and soul, istilahnya begitu. Nah, karena kita tahu banyak kejadian, terutama di era-era seperti sekarang, kelihatannya sakitnya fisik, tapi ternyata sumbernya dari psikisnya. Itu saling berkaitan. Oke, jadi itu apa, penyakit yang dialami oleh tubuh dan kemudian mempengaruhi psikisnya gitu, dan juga sebaliknya gitu. Hal-hal yang barangkali kejiwaan yang mempengaruhi ke tubuhnya gitu ya. Yes. Dan yang lebih penting bukan hanya fokus di pengobatan, tapi bagaimana kita bisa mencegah. Jadi bukan hanya health, tapi ke arah wellness ya. You keep functioning despite of illness. Oke. Nah, pertanyaan saya begini, Dok. Apakah memang itu menjadi satu pendekatan yang terbukti lebih bagus daripada misalnya kalau dokter itu hanya merawat secara fisik saja, karena kok sepertinya kalau mesti fisik kemudian juga secara psikis itu kan bukannya seperti melewati batas antara dokter biasa dengan psikolog misalnya atau psikiatris misalnya. Bagaimana tuh? Oke. Yang jelas kalau untuk saya pribadi, saya tentunya juga bekerja sama dengan beberapa teman yang spesialis ya. Itu sangat tertolong. Tapi saya juga appreciate sama pasien-pasien saya yang setia dalam tanda petik, yang percaya saya very appreciate dengan pendekatan yang saya lakukan. Saya nggak lewatin pandemi ini dalam 1 tahun cukup mudah dalam tanda petik, karena nggak terlalu terganggu dengan ya you know lah, pasien-pasien yang kadang terlalu overreaction apa gitu. Dengan pendekatan yang saya pakai, saya bisa menolong mereka dan meminimize the casualty yang terjadi selama pandemi. Bagus ya. Dan pertanyaan saya gini, apakah itu sekarang menjadi tren ya? Karena dari saya sebagai orang awam yang saya lihat sekarang banyak dokter itu memang pendekatannya itu kalau saya bisa pakai istilah itu multidisiplin. Jadi bukan hanya satu saja, tetapi juga melalui pendekatan dari sudut yang lain. Apakah itu menjadi makin tren dalam bidang kedokteran sekarang? Apa yang dokter lakukan itu? Sebenarnya kalau dibilang apakah tren mulai sekarang, sepertinya enggak juga ya. Karena kita tahu kalau di negara-negara lain di luar Indonesia, family medicine, holistic medicine cukup berkembang ya. Indonesia cukup kurang terlalu populer di sana. Tapi mau nggak mau, saya harus lakukan itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Paling nggak saya lebih mengerti sekarang yang dibilang holistic medicine itu seperti apa gitu ya. Nah baik dok. Pagi hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit mengenai vaksinasi ya.
Nah, Oke. pertama-tama barangkali bisakah tolong dokter mungkin memulai untuk memberikan sedikit gambaran. Di Indonesia itu ada berapa banyak vaksin yang tersedia dan kemudian apakah kita sebagai orang biasa itu bisa memilih gitu. Saya pengen vaksin A, saya nggak mau vaksin B. Ya. Oke. Sepanjang yang saya tahu dari beberapa literatur dan berita ya, yang tentunya terpercaya bukan hoax, Indonesia baru ada satu ya yang dipakai, yaitu Sinovac ya. Kita tahu, saya juga divaksin Sinovac. Tapi kalau dari lihat berita yang ada, itu bakalan ada tiga Oke. jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Begitu. Akan ada 3 ya. Nah, Yes. kalau demikian, lalu apa bedanya antara vaksin nomor 1, vaksin nomor 2, vaksin nomor 3 misalnya? Apakah ada perbedaan dan kemudian apakah saya bisa memilih saya mau divaksin dengan apa gitu? Oke, kalau untuk perbedaan nanti mungkin di materi lebih lanjut kita bahas di khusus itu ya perbedaannya. Tapi yang jelas ada beda dari bahan baku yang digunakan. Nah, kalau untuk memilih terus terang saya belum tahu karena barangnya yang nyata, yang real saat ini hanya ada satu. Jadi no choice kalau untuk saat ini. Jadi yang sekarang yang ada ini cuma Sinovac ya? Sinovac. Ya. Nah, dalam perbedaan-perbedaan vaksin seperti ini, dan saya nggak tahu apakah ini adalah merupakan ranahnya dokter atau ini adalah ranah dari kebijakan pemerintah ya. Untuk menentukan vaksin-vaksin ini, ya, apakah itu berkaitan dengan ketersediaan saja atau ada faktor-faktor lain yang membuat vaksin A masuk, vaksin B tidak masuk misalnya? Apakah ada faktor-faktor seperti itu? Oke. Pengetahuan saya di negara lain juga ya, itu kalau untuk pengadaan vaksin apapun, nggak cuma untuk vaksin COVID, itu tentunya ada komite khusus yang untuk decide. Analoginya seperti kalau kita mau tender kerjain jalan, tentunya ada rapat duduk bersama beberapa orang untuk putuskan kita mau kerjasama dengan provider yang mana. Baik itu dari sisi efikasi, sisi harga, gitu, sisi kemudahan dalam packaging-nya dan lain-lain ya, begitu. Jadi ada satu komite khusus. Oke, ya, memang benar ya. Kayak saya di sini vaksin yang ada itu sekarang 3. Kami ada Moderna, ada Pfizer, sama ada Johnson & Johnson. Nah, Sinovac kalau nggak salah itu juga 2 kali ya, 2 kali suntik ya. Yes. Nah, sekarang apakah vaksin yang sekali suntik sama 2 kali suntik itu apakah tingkat efikasinya akan berbeda? Apakah ada yang lebih baik? Misalnya ya, kalau saya mungkin merasa 2 kali disuntik itu kayaknya lebih kuat gitu ya. The more the better gitu. Apakah ada demikian dengan vaksin? Begini, kalau pertanyaan ini sebenarnya kalau saya jawabnya salah nanti cenderung orang-orang mikirnya akan salah dan decide-nya juga salah. Jadi yang perlu kita tahu satu, originnya sama. Jadi semua provider vaksin, perusahaan vaksin yang meneliti, itu originnya satu single virus dari yang di Wuhan pertama. Nah, urusan mereka mau pakai teknik apa, itu yang membedakan efikasi. Tapi kalau ditanya apakah ada perbedaan yang signifikan, yang sepanjang saya tahu sampai tadi malam, bahkan tadi pagi saya baca, semua klaimnya yang lagi ongoing trial di fase ketiga ini ya. Jadi untuk cek reaction-nya apa di vaksin, apakah berhasil sampai seberapa, itu semua above 90. Di atas 90. Itu tingkat efikasi kan? Betul. Nah, sekarang bisa itu istilah yang kita sering kali dengar ya, tingkat efikasi. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Dok. Kalau dikatakan tingkat efikasi itu katakanlah 90%. Apakah itu berarti 90% itu dari 100 orang divaksin ya, dari 100 orang divaksin 90 orang kemungkinan dapat imunisasi, lalu 10 orang itu nggak tahu kenapa ya ternyata imunisasinya nggak terbentuk gitu, atau 90% efikasi itu berarti 90% kemungkinan saya bisa kebal dan ada 10% kemungkinan saya masih bisa terjangkit. Jadi tingkat yang kita bolak-balik dengar angka tingkat efikasi itu apa sih sebetulnya? Oke. Jadi efikasi misalnya 90% itu artinya kasus COVID-19 itu akan berkurang 90% pada orang yang divaksinasi dibandingkan mereka yang tidak divaksinasi.
akan berkurang 90% dibandingkan dengan yang tidak menerima vaksinasi. Oke. Jadi berarti ini tingkat efikasi 90% ini kita berbicara mengenai kelompok masyarakat, bukan saya secara pribadi gitu. Ya, tapi jangan lupa saya pribadi adalah bagian dari masyarakat. Nah, whether you masuk di bagian yang divaksinasi atau nggak divaksinasi gitu. Nah, kalau dengan demikian, lalu apakah ini mungkin berkaitan dengan yang istilah lain yang kita banyak dengar dalam berita yang disebut dengan herd immunity? Apakah tingkat efikasi itu kaitannya ke sana? Agree, very agree. Ya betul sekali. Nah, apa itu? Bagaimana dokter menjelaskan yang disebut dengan herd immunity itu? Kita yang bahasa Inggrisnya belepotan kayak begini ngomong itu aja susah gitu. Jadi maksudnya apa maksudnya sih yang dibilang herd immunity itu dan apa dampaknya terhadap saya? Oke, jadi ini saya nggak mau bikin lebih sulit ya. Jadi gambarannya begini. Kalau dalam satu populasi itu makin banyak yang divaksin, itu terjadinya kasus COVID-19 itu akan menjadi berkurang. Jadi analoginya gini, karena kalau sebagian besar orang udah kebal gitu. Betul. Jadi mengurangi likelihood dari si vaksin ini untuk mutasi atau untuk ini di jangka panjangnya ya untuk mutasi maupun untuk transmisi ya gitu, untuk menular dari satu orang ke orang lainnya. Nah, tetapi itu kan berarti setelah saya divaksin, kalau efikasi itu dalam pengertian itu, berarti sesudah saya divaksin, bahkan setelah 2 kali divaksin pun, itu berarti saya masih ada kemungkinan terjangkit. Kemungkinan kecil dari penelitian sih ada ya, tapi saya mau lebih tekankan kemungkinan untuk kita jadi carrier itu masih ada. Jadi terjangkit dalam pengertian kalau kemungkinan kita jadi fatal setelah divaksin berkurang cukup banyak. Tapi kemungkinan untuk kita menular ke keluarga kita, ke orang lain tetap ada walaupun juga berkurang. Jadi tingkat fatalitas dalam arti kemungkinan saya akan meninggal karena COVID, karena terjangkit COVID itu menurun drastis gitu ya. Betul. Dan kemudian tingkat keparahan. Kan ada orang COVID itu ada yang OTG ya, atau saya lupa ada istilah baru kan, nggak ada gejalanya. Ada orang yang pokoknya kayaknya semua gejala di dunia itu muncul sama dia gitu waktu COVID. Yes. Nah, dengan vaksinasi itu berarti apa? Kemungkinan untuk gejala-gejala itu menjadi berat itu akan berkurang juga gitu. Apakah benar demikian? Ya betul. Saya ada sharing sedikit ya. Saya ada beberapa pasien baik yang masih bertahan hidup maupun yang sudah meninggal. Itu semua dapat perlakuan yang sama, obat yang sama. Hasilnya beda loh. Ya. Jadi yang membedakan apa? Imun. Jadi kalau saya pribadi ditanya, COVID ini penyakit paru atau penyakit darah, saya akan bilang COVID ini penyakit di darah. Dia akan serang semua organ tubuhmu. Dan bagaimana tubuhmu merespon terhadap si COVID ini, itu yang menentukan kamu akan hidup atau mati. Oke. Ya. Dan yang dimaksudkan oleh dokter, bagaimana tubuh berespon, itu kan berarti imunitas kita gitu ya? Betul. Karena imunitas itu adalah cara tubuh kita, darah putih kita berespon terhadap serangan dari luar. Yes, bukan cuma darah putih ya. Jadi istilahnya semua itu satu komponen ya begitu. Nah, sekarang kalau begitu pertanyaannya gini dok, vaksinasi ini dan sekali lagi ini kami sebagai orang awam ya, itu kan kemungkinan yang dokter maksud itu adalah sama-sama meneliti virus yang sama gitu. Cuman pendekatannya berbeda-beda. Benar nggak? Yang saya katakan sejauh ini masih oke nggak? Oke. Ya. Nah, lalu kami mendengar kadang-kadang ada beberapa vaksin itu mereka mengatakan begini, yang dimasukkan ke dalam tubuh waktu vaksinasi itu bukan virus yang dilemahkan. Itu berbeda dengan vaksin-vaksin yang dulu waktu kita masih kecil itu ya. Di sini ada beberapa guru yang hadir. Saya nggak tahu punya pengalaman seperti ini nggak dulu waktu kecil kalau mau divaksin itu kita murid ngumpet di WC, ngumpet di mana gitu. Pokoknya jangan sampai ketangkap untuk divaksin dah gitu. Nah, dulu kan katanya kalau divaksin itu yang dimasukkan kan virus yang sudah dilemahkan. Nah, yang sekarang yang divaksinasi itu jadinya apa, dok? Apakah itu juga virus yang sudah dilemahkan atau sama seperti yang kadang-kadang kita dengar bahwa itu secara genetiknya itu di utak-atik gitu. Itu bukan virus tapi sesuatu yang berhubungan dengan genetik gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Oke.
Gini, saya sedikit bercanda ya. Jadi waktu dulu saya di daerah itu, untuk orang-orang di daerah, sekolah-sekolah itu paling takut kalau disebut Pak Dokter datang. Karena mereka tuh secara mindset dan mikir kalau Pak Dokter datang, Pak suntik. Saya benar-benar pernah kejar pasien untuk mau disuntik ya. Saya tangkap keluar mau lompat dari jendela, itu saya pernah gitu ya. Sampai macam-macam. Nah, jadi memang untuk vaksin ini, kalau zaman dulu memang teknologinya baru mengenal virus atau bakteri yang dilemahkan, ya. Jadi itu cara yang paling sederhana, paling pasif untuk mendapatkan kekebalan dengan cara demikian. Nah, lalu kemudian ada teknik-teknik yang lain, kita bisa gunakan istilahnya kalau saya analogi virusnya dilemahkan itu dia dicopot DNA-nya, jadi dia sudah tidak hidup tapi menyerupai bungkusnya aja gitu, untuk kulit luarnya. Atau dia malah cuma diambil DNA-nya atau RNA-nya aja untuk dijadikan vaksin gitu. Nah, analoginya kayak orang kalau training tinju nih, Pak. Jadi kadang kita kalau training tinju, kita misalnya mau pakai petinju yang udah pensiun, yang udah tua untuk kita sparring partner, atau mau kita pakai petinju amatiran yang istilahnya macam-macam gaya, macam-macam style untuk kita sparring partner gitu. Atau kita bisa cuma lihat dari video tapi intens. Nah, itu analoginya begitu. Nah, yang sekarang ini dalam vaksin yang ada ya, kalau misalnya dokter bisa menjelaskan, seperti Sinovac misalnya, itu dia mempergunakan virus yang sudah dilemahkan atau dia mempergunakan teknologi untuk mRNA itu, yang mana dia? Kalau Sinovac pakai whole virus yang sudah ada aktif. Oke, dia pakai virus yang sudah tidak aktif, jadi seperti analogi yang dikatakan Pak Dokter tadi, berarti dia melatih, membiasakan tubuh kita untuk berespon gitu. Yes. Ya, nah itu responnya itu mana yang akan lebih kuat, Dok? Antara kita divaksinasi dibandingkan dengan atau orang yang sudah terpapar positif dan selamat gitu. Itu kan dia sudah punya imunitas tersendiri kan? Ya. Oke. Kalau saya prinsipnya mendingan hitam di atas putih, Pak. Kita cek antibodinya mana. Saya sendiri habis divaksin 2 kali Sinovac, lepas 2 minggu saya cek antibodi, angkanya masih di 80. Digodain sama teman-teman, kenapa nggak 250? Dalam arti saya cuma pikir, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Mau 80 jadi 250 yang penting jadi, saya bilang. Angkanya harusnya berapa tuh? Menurut beberapa literatur bilang 200 yang bagus. Tapi kemungkinan kalau dari pemikiran saya, by the time 80 itu akan meningkat jadi 250. Bahkan lebih mungkin. Nah, sekarang dokter udah kebetulan bicara mengenai itu salah satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan di situ ya. Jadi karena sepertinya pendekatannya juga berbeda-beda ya. Ada orang habis divaksinasi kemudian dilakukan pengecekan imunitas kayak dihitung gitu ya, 80, 200 atau berapa. Apakah itu merupakan kewajiban atau itu cuma sesuatu yang disarankan untuk dilakukan? Oke, kalau buat saya sendiri, saya lebih ke arah iseng, ingin tahu, ingin belajar, dan tanggung jawab saya sih. Saya mau pegang pasien sama pulang ke rumah, paling enggak saya harus tahu diri saya aman ya. Jadi not just for ada orang yang istilahnya saking paranoid, takut ingin cek, nggak percaya vaksin, skeptik. Kalau saya sih lebih ke arah ingin belajar aja gitu. Nah, imunitas itu terbentuknya setelah berapa lama? Kan Sinovac 2 kali ya, suntikan pertama dan kedua itu selisihnya rata-rata 2 minggu kan? Rata-rata begitu. Rata-rata 2 minggu dan itu imunitasnya terbentuk dianggap optimal, bukan penuh ya. Betul. Optimal itu kira-kira setelah berapa lama? 2 minggu setelah yang kedua atau 1 bulan dari yang pertama. Dan bukan cuma Sinovac, Pak. Sebenarnya beberapa vaksin lain, dan sekarang kan masih ongoing ya. Mereka juga cek 1 bulan pasca suntik pertama, ada yang dicek 1 bulan pasca kedua. Jadi mereka semua sedang penelitian. Jadi nggak ada angka yang benar-benar mutlak 100% benar gitu kapan dicek, karena masih penelitian semua. Gitu. Oke. Dan ini ada pertanyaan yang saya kira cocok sekali ya dari Pak Ruben Gosali ya. Apakah jumlah antibodi itu akan mempengaruhi kekebalan orang terhadap COVID atau tidak? Jadi maksudnya gini, 80 itu apakah berarti dia kurang imun dibandingkan dengan 200 atau ada yang biasanya kita sebut itu sebagai sweet spot gitu ya. Terlalu banyak juga nggak ada gunanya atau gimana? Oke, jadi gini, kita pikir pakai simpel aja, nggak usah pikir rumit-rumit ya. Itu biar yang penelitian yang rumit mikir. Kalau kita punya tentara 80 sama 200 aman mana?
Lalu pertanyaannya kemudian gini, 80 Nevisil sama 200 Hansip, mana lebih kuat? Itu aja, Pak. Jadi gimana? Kalau dia makin banyak itu makin bagus gitu. Itu udah pasti gitu. Tergantung kondisi pasiennya lagi. Contoh misalnya ya, misalnya gini, dia punya antibodi tinggi, tapi orangnya merokok, useless. Nah, ya itu yang saya ingin arahkan ke sana ya. Jadi berarti gaya hidup sebetulnya itu juga mempengaruhi dong. Sangat ya. Sangat. Dan dokter bilang ini bukan cuma karena dokter tuh pendekatannya holistik gitu kan? Yes. Dokter lain semua juga pasti ngomong itu ya lah. Gaya hidup itu penting gitu ya. Even Pak, yang paling lucu, punya tulang patah, kau ingin cepat sembuh berhenti merokok. Tulang patah, kalau mau cepat sambung berhenti merokok. Iya, dokter udah operasi dengan baik ya. Sebagus apapun dokternya, kalau you merokok, jangan harap itu baik. Ya, kalau itu sih saya setuju ya. Saya kebetulan memang dari dulu nggak pernah merokok sih ya. Saya sih nggak pernah ngerti orang merokok. Tapi oke. Nah, kita kembali kalau kita bicara mengenai imunitas itu ya. Apakah imunitas itu pasti akan terbentuk setelah suntikan kedua misalnya? Dan mungkin pertanyaan saya begini, apa yang terjadi kalau setelah suntikan kedua ternyata for some reason ya imunitasnya itu tidak terbentuk atau angka antibodinya itu jauh di bawah yang diperbolehkan? Saran saya wait. Ya. Jadi tentunya wait itu saya bukan cuma asal wait kayak orang bodoh ya. Kalau saya kenal pasien saya, jadi kalau misalnya dia ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat dia memang imunnya terbentuk dengan lambat atau mungkin sulit terbentuk, ya saya nggak berharap banyak. Tapi better punya daripada nggak punya. Tapi kalau misalnya saya kenal pasien saya dia nggak ada apa-apa gitu, ya tunggu aja nanti pasti naik. Kayak saya kan sebenarnya nggak terlalu terbentuk tinggi di bawah 200 kan. Ya udah saya tunggu, saya nggak khawatir. Oh, I'm not smoking, aku nggak ada sakit apa-apa, so I just wait. Jadi kalau misalnya saya ini terpapar, ya, saya tanpa gejala dan kemudian setelah sembuh setelah beberapa kali tes itu kan negatif lagi, ya kan? Kemudian tes antibodi, ternyata ada antibodi. Katakanlah seperti yang Pak Ruben katakan ini antibodinya cuma 55 misalnya. Apakah berarti saya harus divaksinasi atau nanti ini akan bertumbuh lagi kayak pohon mangga gitu, akan bertambah lagi buahnya gitu? Ini pada gilirannya vaksin aja, karena kayak dulu awal-awal yang kasus kayak tadi Bapak barusan cerita itu nggak usah vaksin dulu karena kita mau save the dose buat orang-orang yang lebih butuh ya. Tapi pada akhirnya kalau ada vaksin cukup produksinya cukup ya why not divaksin ditambah ya. Jadi mereka yang biasanya dapat antibodi tinggi itu biasanya yang udah melewati batas antara hidup dan mati lalu dia dapat anugerah untuk hidup. Itu biasanya antibodinya tinggi. Ya, atau ada orang-orang tertentu, I don't know why, dia antibodinya tinggi terus, walaupun dia nggak sadar dia pernah terjangkit. Itu hanya ada beberapa kecil dari populasi. Nah, apakah ada makanan-makanan atau misalnya ada cara selain vaksin yang bisa membantu untuk meningkatkan antibodi kita? Kalau antibodi secara umum, jadi yang bukan spesifik ke COVID, ya, tentunya ada, Pak. Ya, ini saya bicaranya ke arah COVID. Karena COVID. Ya. Ya, kalau dari literatur itu biasanya vitamin D ya. Vitamin D itu hormonnya kita di dalam sebenarnya. Jadi dia kalau angka level vitamin D-nya di badan cukup tinggi, dia bisa imunnya bekerja dengan baik. Gitu. Terus vitamin C dosis yang cukup tinggi, terus mineral-mineral yang memang berfungsi untuk membuat sistem imun kita lebih agresif itu bisa digunakan. Mineral-mineral itu seperti misalnya apa? Zinc, selenium, magnesium, nggak secara langsung, tapi yang jelas langsung ke arah untuk basmi virus itu zinc, selenium ya. Oke. Nah, tadi dokter mengatakan vitamin D, ya. Dan di Indonesia sekarang ini kan justru selain karena COVID, Indonesia kan lagi tren ini di mana-mana go west. Kalau ada Car Free Day atau apa gitu kan. Bahkan orang yang dulu naik sepedanya roda 3 sekarang tiba-tiba bisa naik sepeda sampai 100 km gitu. Pokoknya kagum deh lihat ininya. Nah, salah satu yang membuat orang melakukan seperti itu kan karena dengan harapan bisa terkena matahari pagi. Ya kan?
Tapi kenyataannya banyak orang juga pada zaman sekarang, ada seorang dokter mengatakan pada saya bahwa zaman sekarang ini hampir semua orang tuh punya defisiensi vitamin D. Karena kita jarang terkena matahari. Nah, apakah kita kayak goes kayak gitu itu betul-betul itu bisa menolong untuk meningkatkan vitamin D, atau tentu saja semua olahraga itu kan bagus ya, olahraga itu jauh lebih bagus daripada tidak olahraga, jadi olahraga apapun lebih bagus. Tetapi apakah benar kalau saya jadi aktif olahraga seperti itu, imunitas tubuh saya lebih tinggi, saya itu lebih tahan terhadap COVID gitu? Agree. Karena dengan olahraga begitu, jalurnya nggak cuma lewat vitamin D aja, Pak. Banyak jalur yang bisa buat imun kita lebih baik ya. Kalau ditanya apakah vitamin D-nya bisa naik, untuk beberapa orang yang nggak resisten untuk terbentuk vitamin D melalui itu, secara alami dia mungkin naik. Ya. Tapi yang lebih penting bukan angkanya ya, sekali lagi. Itu cuma angka, fungsinya. Fungsinya, maksudnya gimana? Jadi gini, ada orang vitamin D-nya tinggi ya, tapi istilahnya dia nggak terlalu bisa dipakai secara optimal di badannya. Saya rasa useless ya. Ya, nah berarti kalau dikatakan vitamin D itu bisa menolong, bukan berarti lalu sekarang saya pergi ke toko, ke Kimia Farma, atau ke apotek mana, lalu membeli vitamin D dengan IU setinggi-tingginya gitu. Bukan demikian ya? Kalau saya nggak rekomendasi, karena banyak penelitian membuktikan over is not better. Bahkan over lebih berbahaya ya. Dan itu berlaku juga untuk misalnya vitamin D, vitamin C begitu? Agree. Ada beberapa vitamin malah kalau dosisnya terlalu tinggi dia toksik. Dia bisa bikin kematian ya. Oke, ganggu ke liver, ganggu ke ginjal ya, karena kerjanya terlalu capek gitu ya. Betul, bahkan numpuk sampai bertahun-tahun bisa bikin bayi cacat juga ada ya, beberapa vitamin begitu. Nah, bicara mengenai vitamin ya, ada pertanyaan dari Nick ya. Apakah vitamin D itu wajib diimbangi dengan vitamin K, atau selain vitamin K misalnya apakah dikombinasikan dengan vitamin lain? Karena ada kadang-kadang, dan juga barangkali ditambah dengan vitamin itu kan kadang-kadang perlu carrier gitu kan ya, untuk membantu penyerapan. Bisa tolong jelaskan sedikit, Dok? Ini contoh nih ya, contoh simpel aja. Kalau untuk misalnya orang pingin tulangnya sehat ya, atau pingin posturnya bagus nggak butuh. Apakah hanya butuh vitamin D, hanya butuh tulangnya aja? Enggak loh, butuh ototnya. Itu tulangnya kuat, ototnya nggak ada, percuma. Ototnya kuat, tulangnya rapuh, percuma. Jadi kita jangan punya pikiran hitam putih gitu loh. Cukup ini aja. Gitu. Jadi harus bekerja sama beberapa faktor. Oke. Jadi pendekatannya itu bukan hanya semata-mata dari satu sisi saja, tetapi harus melihat secara lebih utuh gitu ya, lebih secara keseluruhan gitu. Yes, betul. Ya. Nah, bagaimana dengan makanan? Ya, apakah ada makanan-makanan tertentu yang disarankan untuk misalnya pasien yang sementara terpapar COVID, ya, yang positif COVID, lalu di rumah misalnya ngatur makanan sendiri? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa menolong meningkatkan imunitas terhadap COVID? Oke, kalau saya ya, jawaban saya begini. Kena COVID itu udah serem, udah stres, jangan ditambah kesulitan dengan mikir menu macam-macam. Kalau saya kena COVID, saya makan sushi. Saya senang sushi. Itu makan sushi karena senang sushi atau karena kalau ikan itu sehat? Karena saya senang sushi. Saya minum obat udah begitu banyak, saya ingin makan at least yang saya suka, yang bergizi. Ya tentunya jangan misalnya mau bebas tuh terus minum alkohol, minum apa, jangan ya. Maksud saya ada orang, saya punya pasien ini lucu, sakit COVID sama mamanya disuruh makan bubur terus. Padahal dia enggak ada kesulitan menelan, enggak ada apa, dikasih makan bubur. Kapan dia pulinya? Nah itu kalau model gitu tuh masuk ke rumah sakitnya bukan karena COVID, Dok. Itu masuk ke rumah sakit karena stres makan bubur terus itu. Betul. Wah, menderita kalau kayak gitu. Itu ngobatinya di rumah sakit gimana tuh? Makanan rumah sakit kan juga parah itu. Ya. Oke. Nah, bicara mengenai tadi dikatakan Sinovac itu dua dosis. 14 hari. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya hari ini dapat dosis pertama, kemudian ternyata for satu atau alasan lain, saya itu lebih dari 14 hari, 1 bulan kemudian baru divaksinasi lagi yang kedua. Itu apakah yang pertama itu off, saya mesti jadi 3 kali atau gimana?
Karena juga vaksinnya masih baru, Pak, kita belum ada data ya. Contoh ini saya ambil contoh vaksin lain nih, vaksin HPV yang udah penelitian lebih dulu dari vaksin COVID ya. Itu ada jeda waktu maksimum minimum. Saat kita melebihi dari jeda waktu maksimum, berarti dianggap vaksin pertama gagal. Karena mereka udah ada itu data. Terjadi berarti mesti ulang lagi yang pertamanya. Mesti ulang gitu. dari awal, betul. Karena mereka ada data penelitian. Nah, yang si COVID ini karena penelitiannya juga masih ongoing, data belum rampung, ya kita jangan kesusu ambil kesimpulan sendiri, nanti stres sendiri. Ya, justru saya pikir karena zaman sekarang ini, Dok, kita keseringan terlalu banyak dokter yang kita konsultasi kan. Dokter Dian kan praktek punya kantor sendiri, tapi Dokter Dian mungkin tahu ya bahwa yang jadi saingan sekarang dalam dunia kesehatan kan bukan dokter-dokter yang lain. Di Indonesia paling nggak masih ada 2 dokter yang sangat terkenal kan. Satu namanya dokter itu grup sebelah, ya, itu dokter grup sebelah. Satunya dokter namanya dokter katanya gitu. Oke, betul. Itu kan banyak kan kita dapat kayak gitu. Katanya begitu, katanya begitu. Dari grup sebelah bilangnya begini. Itu dokter kan pasti juga pernah mengamati yang begitu punya. Itu berapa banyak sih informasi kayak gitu tuh yang bisa ditelan? Ini Pak, itu kalau bahasa Jawa tuh namanya dokter kirangan, Pak. Dokter apa? Kirangan. Kirangan itu bahasa Jawa, artinya saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi ada suaranya gitu loh. Itu namanya dokter kirangan. Nah, oke. Ini sekalian share pengalaman pribadi, semoga mamaku nggak ada ikut join Zoom ini. Saya juga stres kena mamaku, Pak. Grup sebelah, grup gereja, bukan grup gereja ya, grup mama-mama di gereja ini gitu. Itu yang bikin saya susah, Pak. Nah, jadi kesimpulannya gini loh, yang lebih serem itu sebenarnya bukan pandemi COVID-nya, infodemiknya yang lebih serem. Betul, betul. Dan di mana-mana biasanya gitu ya, kita banyak dapat informasi itu yang malah bikin kita bingung gitu, karena semua orang nulis, bahkan yang saya dapat itu seringkali justru mencatut nama dokter. Betul. Yang kita nggak pernah tahu ada apa enggak gitu. Itu terjadi benar. Teman saya nggak nulis, namanya diganti pakai nama teman saya. Teman saya sampai heran, Pak. Kapan gua nulis ini? Dan itu yang konyol ya, yang nyebarin juga sesama dokter, Pak. Di grup dokter juga. Lah, dokter kok nyebarin yang gitu tuh kenapa tuh? Nah, makanya saya juga konyol. Dan notabene kadang benarnya itu S-nya panjang, Pak. Sampai hampir menang dari Samsung. S1, S2, S3, sampai S21 mungkin ya, tapi dia gitu nggak dicek kebenarannya. Itu kadang saya juga tanda tanya gede. Jadi please ya, ini dunia makin begini, be careful. Kalau dengar sesuatu, be careful ya. Ya, jadi kita memang benar ya, kita perlu hati-hati dengan info-info yang kita mending percaya dokter yang jelas ada tempat prakteknya di mana ya, daripada dokter yang ketemunya di WA gitu. Saya ingat waktu dulu keluarga saya ada yang masuk rumah sakit mesti dioperasi. Operasi otak gitu ya. Jadi itu sudah cukup serem. Jadi kita ngecek, cari tahu segala sesuatu. Dokternya udah bilang, itu semua pertanyaan kamu dapatnya dari internet kan? Dia jelasin, dan ternyata banyak pertanyaan itu salah sama sekali. Ya, jadi kadang-kadang membuat kita jadinya jadi super kayak merasa malah lebih pintar dari dokter ya. Karena dapat informasi ini dan malah akhirnya jadi stres sendiri. Nah, kembali ke 2 dosis tadi. Tadi saya sudah tanyakan apa yang terjadi kalau dosis kedua saya langkahi. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, Dok. Tadi kan sekarang Indonesia masih Sinovac, tapi kan ada menyusul yang lain. Di negara lain seperti tempat kami di sini tuh ada 3 kan, Moderna, Pfizer sama Johnson & Johnson. Johnson & Johnson itu 1 kali suntik, 1 kali vaksin saja. Kemudian Moderna dan Pfizer itu 2 kali, dan bahkan katanya Johnson & Johnson itu setelah disuntik badan orang itu jadi bau bayi gitu, kayak bau bedak bayi gitu, bedak bayi Johnson & Johnson. Nah, pertanyaan saya, apakah vaksin itu bisa dicampur? Kalau di Indonesia misalnya selain ada Sinovac, nanti kan ada yang lain lagi, ya. Apakah itu bisa dicampur gitu, atau jangan? Kalau saya pribadi mungkin kalau misalnya hanya sekedar untuk keperluan iseng ya, jangan campur deh, gitu loh. Jadi selesaikan 1 course gitu loh. Jangan nanti tengah-tengah putus ganti. Kecuali nanti memang kita 1 vaksin kita udah track ternyata nggak terbentuk gitu antibody, kita mau vaksin yang lain kemungkinan boleh. Ya, apalagi kalau misalnya untuk saya ini orangnya nakal, Pak. Saya suka coba. Kalau apalagi di diri saya sendiri, saya bukan coba ke pasien, saya coba ke diriku sendiri. Jadi kalau misalnya nanti saya mungkin nggak maksimum, saya akan coba vaksin lain. Saya ingin rasain di vaksin rasanya gimana.
Lah apa itu nggak jadi terlalu banyak vaksin, dokter? Jadi over vaccinated gitu. Ya ini pribadi ya, tapi jangan ditiru ya. Ini disclaimer-nya jangan ditiru. Untuk saya sih saya suka begitu. Saya belajar tuh kadang-kala saya include myself gitu ya. Asal nggak terlalu mematikan ya. Nah, saya tahu kalau vaksin gini cuma dimasukin gini kan ya nggak mematikan sih. Tapi ya it's okay for me gitu loh. Oke. Nah, tadi dokter itu menyinggung soal Sinovac itu kan adalah dia mempergunakan virus yang sudah dilemahkan. Yes. Ya, ini ada pertanyaan dari Mrs. Ju ini. Apakah kalau demikian itu bisa disimpulkan seseorang yang sudah pernah terkena COVID lalu sudah sembuh itu tidak perlu vaksin lagi karena toh tubuhnya itu sudah punya imunitas itu. Dan kalau saya tambahkan ini adalah orang yang tingkat imunitasnya sudah dicek dan ternyata cukup tinggi. Apakah demikian halnya? Better ada vaksin yang untuk mengcover mutation ya. Karena kita tahu si virus COVID ini by nature dia suka mutasi karena dia RNA virus. Jadi dia RNA virus itu sangat mudah untuk mutasi daripada virus-virus lain. You better get vaccinated untuk mengcover at least badan latihan ya untuk bentuk kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi dari mutasi dari virus. Jadi lebih baik untuk melindungi gitu ya. Betul. Dan mikirnya satu, don't think about yourself. Jangan pikir diri sendiri, pikirnya untuk orang lain. Kita bersyukur ya punya antibodi kuat. Ya kenapa nggak sih kita bantu untuk masyarakat gitu loh. Nah, tetapi apakah itu berarti, nah ini mungkin tergantung kepada kebijakan pemerintah ya, prioritasnya siapa yang dapat gitu. Saya nggak tahu apakah sekarang ini kalau saya sudah kena, seseorang yang sudah kena COVID itu, apakah lalu berarti dia akan menjadi prioritas untuk kena? Pertanyaan saya, apakah lalu waktu datang antri untuk vaksinasi, untuk lapor, untuk mendaftar untuk vaksinasi, saya perlu memberitahu bahwa saya sudah pernah kena COVID dan tingkat imunitas saya sekian. Apakah itu saya perlu ngomong atau nggak perlu? Oke, prinsipnya satu, jujur lebih baik daripada nggak jujur. Ya, itu udah terbukti dari zaman dulu, jujur lebih baik. Ya, terus nomor dua, tentunya gini Pak, kalau strategi vaksin itu dari pemerintah kan juga nggak cuma mikir masalah kita mau end the pandemi atau apa, tapi kan juga harus pikir kenapa didahulukan yang orang tua-tua dan tenaga kesehatan supaya rumah sakitnya nggak failure, nggak kewalahan ya. Betul, karena kalau rumah sakit kewalahan pasti hancur. Nah, kalau begitu dok ya, apakah ada orang atau ada pasien, ada orang-orang yang mengidap penyakit tertentu yang tidak boleh divaksin? Pada dasarnya nggak boleh vaksin tuh begini. Kalau dia punya reaksi alergi berat, pernah divaksin nih sebelumnya, terus dia terjadi reaksi yang berat yang kita nggak inginkan, better jangan vaksin. Karena kadang-kadang alerginya itu alergi gimana? Misalnya saya ini alergi debu, alergi udang gitu. Apakah itu maksudnya atau alergi terhadap bahan vaksin itu? Ini sebenarnya kalau untuk alergi ya, kan kita tahu reaksi alergi macam-macam. Ada yang cuma alergi gatal-gatal merah, apa itu is okay, silakan vaksin. Tapi kalau alerginya sampai contoh dia jantungnya sampai berhenti atau sampai dia nggak bisa nafas, saya pernah vaksin pasien begitu. Ya tentunya itu membahayakan, lebih baik jangan ya. Jadi kalau misalnya selain yang alergi, saya adalah pengidap asma misalnya, atau saya ada pneumonia misalnya, apakah saya boleh divaksin? Kalau dari guideline di beberapa negara termasuk di kita, walaupun awalnya kemungkinan ditunda, tapi pada akhirnya semua diinkludkan, asalkan semua terkendali. Seperti saya contoh, saya punya papa sakit kanker ya. Saya tahu dengan kankernya dia tidak akan bisa bentuk antibodi cukup tinggi. Jadi mau vaksin mau nggak vaksin menurut saya sama-sama. Jadi saya tunda dulu karena resiko untuk bawa papa vaksin cukup besar ya. Okay. Apalagi kalau misalnya kankernya nggak respon terhadap kemo, itu cukup berarti imunnya kacau kan, ngapain kita vaksin kalau begitu. Jadi cost benefit ratio-nya kita bandingin gitu. Antara mana yang lebih menguntungkan ya, mana yang kira-kira lebih bagus gitu ya. Tapi bukan berarti ngomong nggak boleh terus bahaya mematikan, enggak. Seperti kemarin Pak Dahlan Iskan pun cerita kan, dia kan habis transplant organ minum obat tiap hari yang buat imunnya turun kan, supaya nggak di-reject organnya. Dia untuk divaksin silakan kalau mau vaksin, tapi pasti antibodinya nggak terbentuk cukup tinggi karena obat-obatnya yang diminum tersebut. Itu mirip orang kalau autoimun kan harus minum obat seumur hidup tiap hari untuk tekan imunnya.
Jadi masalahnya di sana. Jadi tolong kalau baca berita, baca info, baca yang jelas, artikan yang jelas. Jadi Dan bacanya secara lengkap gitu. betul, jangan cuma separuh. Jangan cuma judulnya doang gitu. Betul, karena judul pasti dibuat lebih menarik dari isinya. Ya, itu yang sering kali terjadi. Yang diedarkan kemana-mana kan cuma judulnya doang, isinya itu bisa sama sekali berbeda kan, clickbait ya. Betul. Nah, tadi dokter sempat singgung misalnya soal minum ya, alkohol apa semua. Saya pernah membaca katanya ada yang mengatakan sesudah divaksin itu jangan minum alkohol gitu, atau antara vaksinasi 1 dan vaksinasi 2 jangan minum alkohol. Apakah memang benar itu ada food and drug interaction ya? Dan kalau begitu, lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang mengandung alkohol? Saya bukan peminum bir, tapi saya ini senang makan duren atau senang makan tape ketan tuh yang difermentasi. Lalu gimana tuh? Balik lagi ya Pak, itu disiplin. Saya tadi pakai analogi latihan tinju. Saya senang itu ya, karena saya tahu waktu petinju latihan gimana. Dia harus disiplin dietnya, walaupun aman dia harus jaga kan supaya bisa maksimum. We achieve for better gitu loh. Bukannya nggak boleh mutlak, nggak boleh. Mau minum sedikit boleh, tapi tentunya kalau nggak minum mungkin nanti budinya akan terbentuk lebih baik ya. Ya, karena katanya alkohol itu justru menekan betul. Imunitas kita gitu ya. Agree. Jadi tetap boleh minum kalau mau, tetap boleh makan duren kalau mau, makan tape kalau mau, yang fermentasi tapi dijaga gitu. Itu maksudnya. Yes. Oke. Lalu misalnya dengan orang-orang yang penyakit, saya lihat kalau nggak salah, maaf ya di chat itu ada kalau nggak salah sekilas saya lihat ada pertanyaan mengenai autoimun. Dan itu yang saya ingin tanyakan juga. Autoimun itu kan macam-macam, ya. Dan autoimun itu juga berpengaruh simptomnya ya yang muncul kepada setiap orang kan berbeda-beda. Nah, apakah kalau saya punya autoimun itu berarti sebaiknya jangan divaksinasi atau bagaimana? Sepertinya dokter, kalau menurut dokter. Oke, jadi gini, saya ingat ya tahun berapa tuh saya waktu seminar di Singapura pertama kali ada dokter yang ginjal, dia bilang, kita lagi bahas tentang perlu nggak pasien cuci darah itu vaksin. Dia bilang, kalau pasien cuci darah, vaksinnya harus double dosisnya. Pakai merek tertentu yang memang menghasilkan antibodi lebih tinggi. Itu saya nggak pernah lupa, karena itu momen change ya buat saya. Oh iya ya, perlu gini gitu. Jadi nggak boleh sembarangan untuk pilih vaksinnya. Kita harus lebih wise. Nah, autoimun tuh hampir mirip ya, karena imunnya dia kerjanya bisa kadang ketinggian, bisa kerendahan, kadang ngawur. Nah, we must be careful. Dalam arti kita lihat terkendali enggak penyakitnya. Kalau terkendali, silakan mau vaksin boleh. Tapi tentunya harus dengan pengawasan yang ketat ya. Nah, ini konyol nih. Saya ada pasien autoimun bikin vaksin. Dia sebenarnya bukan masalah apa. Pengen jalan-jalan, Pak. Bukan masalah dia takut mati atau takut apa. Dok, saya habis vaksin, bisa nggak ke Australia, ke Singapura, mau terima nggak? Saya rasa nggak akan diterima tuh walaupun belum udah vaksin gitu loh. Karena mereka masih close border kan, gitu. Ya. Jadi motifnya mereka vaksin itu bukan karena apa, karena udah capek di rumah gitu. Betul, saya bisa gila duluan dok kalau misalnya saya nggak divaksin nggak bisa jalan gitu. Oke, nah kemudian dalam soal hal yang lain lagi, apakah seorang ibu yang sementara hamil itu bisa divaksin? Oke, Indonesia kalau nggak salah rekomendasinya masih nggak boleh ya Sinovac. Tapi tadi pagi saya baca mungkin Pfizer itu sudah selesai trialnya aman untuk ibu hamil. Dan kita ini bicara mengenai kehamilan berapa bulan? Kehamilan trimester pertama, kedua, ketiga, atau gimana nih? Atau semuanya boleh? Sorry, kalau untuk baca jurnal resminya saya belum baca, tapi saya baca dari report jurnal itu kalau nggak salah usia kehamilan berapapun boleh. Jadi tidak akan berpengaruh apa-apa kepada bayi. Untuk kehamilannya tidak ada masalah. Jadi gini, ini perlu saya tekankan dulu ya. Ini bukan Sinovac ya, jadi Pfizer yang bikin. Jadi untuk dia trial di fase yang begini, dia tuh kan tentunya melihat satu efikasi dulu ya. Vaksinnya berguna nggak? Vaksinnya disuntik aman nggak? Terus ada kejadian pasca vaksin yang tidak diharapkan nggak? Nah tentunya kalau dia masih baru buat begini dalam berapa bulan, ya mereka pasti masih ongoing, lihat bayinya ada cacat nggak, ada apa. Nah kita jangan kesimpulan terlalu cepat ya. Tapi intinya apa yang bisa saya artikan dari yang saya baca itu,
diberikan ke ibu hamil aman, tidak membuat Aman. Oke. bayinya betul. Tidak Dan buat keguguran dan lain-lain gitu loh. Oke. Kemudian apakah itu juga untuk ibu yang sementara menyusui? Apa itu juga oke? Mungkin pertanyaan saya begini, saya pertajam. Apakah vaksin itu bisa ditularkan kepada bayi melalui ASI? Ini, itu pertanyaan juga konyol Pak sebenarnya. Sorry, bukan saya maksud Bapak konyol, bukan. Ada ibu di Indonesia, dok, kalau anak saya panas dan saya menyusui anak saya yang minum obat panasnya, anakku dapat obat nggak? Ya, betul. Ya, itu konyol. Dia seorang S2 tanya begitu ke saya, cukup konyol. Ya, dia maunya begitu semua. Itu bisa keluar tapi nggak banyak. Ya, jadi biasanya begini. Ini tren yang saya tahu dari ikutin berapa penelitian ya. Kalau obat itu aman untuk ibu hamil, kemungkinan aman untuk ibu menyusui. Kalau obat itu aman untuk anak-anak, kemungkinan untuk ibu menyusui juga aman. Begitu. Nah, si vaksin COVID ini kan kita tahu belum ditrial ke anak-anak loh. Gitu. Ya, jadi masih di bawah dulu. Berapa? Di bawah 16 juga belum ya rasanya ya? Belum. Jadi hold dulu gitu. Oke. Jadi sarannya kalau saya adalah seorang ibu yang sementara menyusui, tunggu dulu, jangan terlalu buru-buru. Tunggu dulu. Gitu. Oke, lihat hasil penelitian selanjutnya ya. Betul. Baik. Nah, itu tadi kita bicara mengenai pasien-pasien yang sebaiknya jangan ya. Nah, sekarang saya ingin beralih sedikit dok ya ke arah efek samping. Salah satu faktor yang, nah ini kembali banyak ini dari konsultasi dengan dokter grup sebelah dan dokter apa tadi namanya, dokter katanya ya. Efeknya itu orang kan macam-macam. Ada orang habis disuntik, ada yang bilang kalau disuntik di lengan kiri pulang itu justru mesti banyak gerak-gerak. Kemudian ada yang bilang kalau disuntik di sini ya jangan digerak-gerak. Ya, itu gimana sih? Jadi maksudnya gini. Jadi saya sekarang divaksinasi. Habis itu gimana? Nomor satu ya, namanya vaksin pasti sakit. Saya nggak akan bohongin pasienku. Pasti sakit karena itu ditusuk. Ya, obatnya masuk benda asing, pasti badannya kita bikin reaksi. Tapi apa reaksi itu sampai parah seberapa tergantung daya tahan masing-masing. Vaksin saya pertama, habis vaksin saya ngantuk, pingin makan banyak, pingin tidur, sakit satu sisi sebelah yang bagian disuntik. Ya udah, gitu. Saya yang pertama mungkin saya off berapa hari ya, 2-3 hari. Vaksin kedua sakit, saya tahu, saya rasa itu. Tapi karena ada hal lain yang lebih urgent, kalau nggak salah pasien saya meninggal atau apa, atau dia dying, saya lupa, ya saya paksa badan saya, it's okay, no problem. Itu tadi dokter katakan setelah vaksin pertama jadi ngantuan, dia jadi lapar gitu. Betul. Itu efek vaksin atau cuman karena memang kurang makan? Saya rasa laparnya lebih dari dan beberapa teman juga begitu, tapi tidak semua ya. Kan kita tahu kalau report itu berapa persen. Jangan, bukan berarti kalau dia keluarin angka berapa persen terus kita merasa diri kita masuk di sana, enggak loh. Gitu. Jadi ya, ada beberapa yang tidak mengalami. Karena saya kira yang kalau saya bisa simpulkan yang dokter katakan ya, dan I think saya perlu simpulkan ini adalah bahwa yang dokter katakan vaksin itu vaksin dengan misalnya dengan Sinovac. Itu vaksinnya dengan jenis vaksin yang sama dan juga untuk menghadapi COVID yang sama. Tetapi jangan lupa, orangnya itu berbeda. Reaksi tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan terlalu umum begitu. Bahwa kalau Dr. Dian ngalaminya kayak begini, pasti orang lain juga ngalaminya seperti ini. Betul nggak kesimpulan seperti itu? Betul, sangat betul. Ya. Jadi tiap orang itu masih mesti mengamati dirinya sendiri ya. Jangan cuma dengar kalau orang lain seperti itu berarti saya pasti ngalami kayak gitu juga gitu. Yes. Karena kita unik kan, tiap orang, tiap tubuh kita itu unik gitu. Yes. Ya kan? Ya, oke. Nah, efek samping apa yang selain misalnya sakit karena di tempat tusuk itu? Efek samping apa yang kira-kira saya sebagai orang yang mau divaksin yang saya perlu mempersiapkan diri? Pusing itu bisa berarti berputar, sakit kepala ya. Terus ada rasa seperti capek, nyeri ototnya ya. Terus sedikit demam, sedikit loh ya. Bukan demam bukan demam yang demam tinggi gitu. Kalau ada demam tinggi ya kita
pikir yang lain ya. Ya, yang report begitu sih kebanyakan yang 5 besar ya. Oke. Nah, apakah saya bisa minum obat untuk menghadapi gejala-gejala akibat vaksin itu? Jadi minum obat, misalnya sekarang ada demam, saya minum Panadol gitu, atau apa deh obatnya? Jadi gini boleh nih, nggak? ini kan sesuatu yang menurut saya agak konyol nih Pak ya. Kita kalau punya anak nih, dulu misalnya orang-orang udah pernah punya anak, dulu pernah vaksinin anaknya ke dokter. Toh kalau anaknya rewel, dokternya kasih Panadol Bu, kasih minum ibuprofen atau apa. Kenapa sih nggak dilakukan ke diri sendiri kayak gitu? Kenapa kok khawatirnya berlebihan? Padahal udah pernah ngelewatin gitu. Nah itu kadang menurut saya tanya dalam hati saya bilang ini konyol nih satu orang tanya begini. Tapi ya udah saya jawab ya udah minum aja. Kalau perlu minum sebelum vaksin nggak apa-apa. Gitu. Bukannya itu akan menurunkan imunitasnya? No, yang nurunin itu kebanyakan obat untuk steroid atau obat-obat yang untuk transplant. Jadi ada jenis-jenis obat tertentu yang untuk itu, untuk turunkan imun secara jelas ya. Okay. Tapi kalau sekedar minum dalam dosis normal wajar is okay. But be careful in Indonesia ya. Dokter bilang 1, biasa orang bilang minum 2 supaya nggak sering ke dokter biar lebih cepat sembuh. Itu be careful. Ya, soalnya kadang-kadang kita pikir dok kalau 1 itu bisa menyembuhkan 50%, 2 ya dok sembuhnya 100% gitu. Betul. Tapi efek samping juga naik 100% ya gitu. Dan juga kita pikir pengennya kan lebih cepat sembuh gitu kan. Kalau saya minum 1 saya sembuhnya 1 hari, minum 2 kan setengah hari sembuhnya. Yep. Ya. Lalu tadi dokter sempat singgung sedikit kalau perlu bahkan minum sebelumnya. Jadi apakah itu bisa saya minum misalnya obat pereda nyeri, pereda sakit, pereda nyeri sebelum besok saya mau divaksinasi nih. Ini hari saya minum dulu obat itu untuk persiapan. Boleh nggak gitu? Atau justru jangan? Minum aja 2 jam, 4 jam sebelumnya. Kalau kita minumnya 1 hari sebelumnya kan obatnya udah habis, Pak. Jadi 4 jam sebelumnya? Iya. Dan itu sama kayak kita mau ke dokter gigi atau mau cabut gigi. Takut sakit, takut bengkak, hebat, minum aja 4 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya. Oke. Bagaimana dengan obat-obat, misalnya ramuan Tiongkok atau jamu misalnya? Oke. Itu gimana? Ini ya. Kalau ini cerita nih di grup sebelah dokter nih ya, bilang dokter ini mengeluarkan jangan minum obat kolesterol, obat pengencer darah, bla 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 saat sebelum vaksin. Yang teman saya yang dicatat namanya ini dia nggak tulis itu, makanya heran kan? Itu berita dari mana? Di Singapura pun di Australia orang yang minum pengencer darah, minum obat kolesterol diberikan nggak ada masalah. Justru yang nggak boleh itu kalau gangguan perdarahan, disuntik takut berdarah banyak, toh ada orang hidup dengan gangguan perdarahan itu nggak boleh memang. Nah, jadi untuk obat-obatan, kalau yang rutin diminum obat darah tinggi, whatever, obat diabetes silakan, asal dia tidak mengganggu imunnya. Nah, masalah dengan traditional Chinese medicine, saya bukan berarti bilang semua jelek ya. Di rumah sakit tempat saya join, Raffles Hospital Singapura itu untuk traditional Chinese medicine sangat terukur. Dosisnya, pengemasannya itu jelas, bukan barang yang nggak jelas seperti di Indo. Nah, beberapa pasien di Indo itu jadi korban steroid yang dibilang traditional Chinese medicine, termasuk papa saya. Dan celakanya yang saya cukup jengkel dapatnya dari orang gereja. Ini bagus, ini apa? Ternyata dicek di penelitian di BPOM, it's full of free steroid. Ya, itu jengkel saya, jujur. Ya, sorry to hear that, dok. Ya, karena itu sesuatu yang memang umum sekali gitu ya. Betul. Dan saya ingin kembali kepada yang bolak-balik tadi dokter sudah katakan, dan saya ingin tekankan terus-menerus karena saya kira kalaupun mungkin kita melupakan hal yang lain, ada satu hal yang kita perlu selalu ingat dari pembicaraan pada hari ini, yaitu bahwa setiap orang tuh tubuhnya berbeda gitu. Setiap orang bereaksi terhadap penyakit berbeda, setiap orang bereaksi terhadap metode pengobatan berbeda. Iya kan? Betul. Obat yang dokter minum untuk panas itu belum tentu cocok untuk saya minum kalau saya mengalami demam. Yes. Ya kan? Jadi jangan sampai obat saya itu kemudian saya kasih kepada orang lain bilang, oh ya ini saya darah tinggi, obat ini cocok buat saya nih, nih minum nih obat ini buat menyembuhkan kamu. Nah belum tentu karena darah tinggi itu juga penyebabnya kan berbeda-beda, ya kan? Sama-sama darah tinggi, tetapi penyebabnya berbeda ya pengobatannya berbeda. Dan dalam COVID ini juga seperti ini, orang minum obat, apalagi obat-obat tradisional seperti itu yang lebih pendekatannya
saya nggak tahu benar nggak ini istilahnya, pendekatannya kan lebih holistik itu, ya kan, ke seluruh tubuh, ya kan. Cara bekerjanya, unsur-unsurnya itu berbeda, ya kan, dan banyak efek-efek yang barangkali belum betul-betul diteliti, yang kita barangkali nggak sadar. Jadi saya setuju ya, kita justru mesti berhati-hati untuk menerima obat yang ya benar ini berguna untuk orang lain, tapi belum tentu cocok untuk saya, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan dari Stefani Tio, ya. Saya mengalami beberapa alergi yang cukup lama untuk sembuh, pernah HB-nya rendah hingga 6. Dan juga suhu badan itu berfluktuasi, siang meriang, malam bisa panas. Dinginnya belum ya, Bu Stefani? Oke. Apakah saya bisa divaksin? Oke. Satu, kalau kasus begini, ke dokter dulu ya, dicek gitu loh. Bukan cuma asal HB6 atau dari data ini ya. Saya ada satu pasien yang saya sampai harus cek kemampuan dia untuk bentuk, ini sebelum vaksin ya, seperti orang HIV. Kalau daya tahan tubuhnya, T-cell-nya masih dia bisa bikin antibody bagus, baru saya sarankan vaksin gitu. Kalau dia mau, saya sarankan gitu. Nah, kalau kasus-kasus sudah kompleks gini, udah ke dokter aja yang dia biasa pegang, bisa kenal kasusnya, untuk di istilahnya eligibility-nya untuk dia boleh divaksin atau tidak. Oke. Lalu misalnya kalau sering sakit kepala, orang-orang yang sering mengalami migraine misalnya. Kurangi handphonenya, Pak. Kurangi waktu di depan dari 24 jam menjadi 2 jam gitu. Biasanya orang kalau sakit kepala kan kebanyakan nunduk gini. Jadi dia mungkin posturnya jelek ya, itu dulu, tapi silakan tetap vaksin, no problem. Siapa tahu mungkin habis divaksin dia nggak pernah sakit kepala lagi. Jadi kayak dan bukan cuma sakit kepala. Kalau migraine gimana? Gini ya, kalau migraine itu tentunya bukan hal yang istilahnya baru muncul usia tua ya. Kalau migraine itu dari muda kayak saya gitu. Saya punya migraine bawaan dari lahir. Dan migraine itu termasuk pain yang luar biasa sehingga saya nggak berani kena lampu, nggak berani kena suara. Dan obat-obatannya tentu dengan obat migraine baru bisa hilang. Kalau misalnya hanya jalan-jalan ke mall terus sembuh itu bukan migraine, Pak. Nah, itu yang sering kejadian saya pasien di Indonesia, ngomongnya migraine sakit kepala, the problem is tension headache karena stres. Too many times in phone. Atau karena sebelumnya itu terlalu banyak ke mall, kemudian tagihan kartu kredit datang gitu ya. Betul, itu juga bisa, Pak. Itu suaminya lebih sakit kepala, Pak. Wah, suaminya mah bukan sakit kepala lagi, Dok. Itu udah langsung stres itu. Ya. Kemudian setelah kalau saya operasi misalnya, ya katakanlah saya sebagai seorang ibu, ini saya pernah ditanya, saya seorang hamil melahirkan dan itu perlu C-section. Apakah ada tenggat waktu, jangka waktu tertentu sebelum saya bisa divaksin? Atau melahirkan normal misalnya? Yep. Karena Indonesia sih masih guideline-nya dengan Sinovac, saya rasa hold dulu ya. Gitu. Masih hold dulu, jangan divaksinasi gitu. Itu karena kenapa? Karena biasanya begitu badan sudah cukup stres ya. Ya, satu itu surgery, itu melahirkan surgery, badannya cukup jeopardize ya untuk banyak itu imunnya. Sama satu lagi, don't make a controversy, this is Indonesia gitu. Jadi saya lebih mengikuti guideline aja. Terus kadang tuh lucu, ada orang-orang yang bilang, "Dok, saya mau vaksin di luar negeri, di Singapura atau di Australia, saya punya duit." Saya dalam hati cuma mikir, mereka aja mau untuk menuhin kebutuhan dalam negerinya sendiri aja sulit, boro-boro mau kasih ke lu. Mending itu jangan dipercaya deh hoax begitu. Karena kan mereka merasa Pfizer boleh untuk ibu hamil, jadi dia pingin vaksin Pfizer tuh di Singapura atau di Australia gitu. Itu. Apakah oke untuk tadi ya memang kebetulan mungkin dibilang jawabnya enggak ya, tetapi apakah itu merupakan fenomena yang etis bahwa saya karena saya mampu lalu saya mengejar vaksin sampai ke luar negeri gitu atau bahkan sampai akal-akalan gitu. Saya nggak tahu apakah ini merupakan ranahnya dokter atau gimana ya. Tapi ini sesuatu yang orang-orang yang bergerak dalam bidang etika itu banyak berbicara soal seperti itu. Pendapat dokter gimana? Kalau saya balik lagi Pak, cost benefit ratio ya. I'm trying to be honest to my patient. Contoh kalau vaksin kayak zaman dulu vaksin herpes di mana dia nggak bisa masuk Indonesia karena masalah tertentu, ya udah saya suruh kalau dia memang butuh saya suruh dia vaksin ke luar negeri gitu. Oke. Yang adanya hanya ada di sana. Nah, baik.
ini dokter kebetulan menyinggung tentang vaksin itu. Saya masih ingat waktu saya divaksin, itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya adalah apakah dalam 14 hari sebelum saya divaksin, sebelum saya menerima vaksin pertama saya, itu saya sudah ada menerima vaksin apapun gitu. Ya. Lalu waktu saya datang untuk vaksin kedua ditanya gitu juga, apakah dalam 14 hari sebelumnya saya menerima vaksin atau saya berencana untuk divaksin dalam 14 hari. Jadi 14 hari depan dan 14 hari sesudah. Betul. Itu gimana ceritanya, Dok? Oke, jadi gini, saya ingat itu waktu mau trial si vaksin COVID ini di Korea dan Jepang bersamaan, itu juga lagi waktunya launching si vaksin flu terbaru yang dipakai di tahun 2021. Ternyata mereka banyak yang meninggal. Mereka pertama menduga bahwa ini gara-gara ini di-combine si vaksin trialnya COVID sama si vaksin flu. Ternyata setelah berapa waktu diselidiki, FDA turun tangan, ternyata tidak ada hubungannya. Tapi memang harus dijeda, dalam arti supaya kita juga tidak bingung melihat ini reaksi yang mana. Bisa juga terjadi reaksinya apa? Tidak terbentuk antibodi cukup tinggi untuk keduanya, sehingga tidak boleh digabung. Jadi logiknya begitu. Nah, waktu saya baca beberapa desain penelitian dari vaksin, ya, termasuk si Pfizer, termasuk si Astra, si Moderna, mereka tuh ternyata waktu trial memberikan si mana disuntik vaksin, mana placebo, itu mereka nggak tes loh, si pasien ini kena positif COVID atau enggak. Jadi bisa jadi meninggalnya kena apa? Kena COVID kan? Dan mostly kejadian reaksi yang nggak diinginkan itu terjadi di yang mereka nggak dapat vaksin, mereka dapat placebo. Jadi yang dapat bukan vaksin itu banyak terjadi begitu. Itu desain trial penelitian mereka, gitu loh. Oke. Dan mungkin correct me if I'm wrong ya. Yang saya tahu adalah vaksin lain itu untuk FDA itu bukan mendapatkan final approval ya, bukan seperti obat-obat lain. Yes. Itu 3 vaksin ini Moderna, Pfizer dan J&J ini semua mendapatkan yang disebut dengan EUA ya, Emergency Use Authorization. Yes. Ya. Sinovac itu gimana? EUA juga semacam EUA atau gimana? Saya nggak berani bilang, Pak. Udah isu itu jangan dibahas ya. Kita tahu originnya dari mana, gitu. Nah, pertanyaan saya begini. Lalu ini kaitannya dengan orang-orang yang ada istilah baru ya, yang disebut dengan long COVID. Yes. Ya, itu arahnya saya ke sana. Jadi itu pengaruhnya gimana tuh? Jadi kalau saya sekarang mengalami long COVID, misalnya saya ambil salah satu case itu long COVID itu bukan cuma soal brain fog misalnya, susah berpikir, nggak bisa jelas, tapi badan tuh sering terasa capek gitu. Itu gimana? Disarankan untuk vaksinasi atau jangan? Oke. Jadi gini, saya waktu baca penelitiannya si vaksin Oxford nih ya, si Oxford tuh waktu dia penelitian pasiennya diinputkan di swab. Ternyata dari swab itu 50% positif dan ternyata mutasi B117 tuh di Inggris kan. Nah, kita tahu dari Nature si COVID ini sangat mudah mutasi kena crowd activity and movement. Jadi kalau menurut saya long COVID itu terjadi mutation mungkin virusnya ya. Atau imunnya yang nggak cukup bagus untuk clear dia. Dan sorry to say, Indonesia sangat tidak bagus. Saya takut mutasi itu sebenarnya ada di Indonesia, tapi belum terdeteksi. Ya. Dan ya itu merupakan satu realita yang kita mesti terima ya, di mana-mana mutasi itu bisa muncul kembali lagi karena tubuh kita berbeda. Ya. Badan kita berbeda, jadi seperti apa ya? Kalau sesuatu itu masuk reagennya apa semua itu berbeda, ya reaksinya juga berbeda gitu kan. Oke. Nah, ini implikasinya apa? Perlu dilihat. Kalau kita lihat misalnya gini, angka COVID-nya turun, tapi jangan lupa angka testingnya juga turun. Angka testing gimana maksudnya? Orang sudah nggak takut COVID, dalam arti sudah vaksin merasa aman, palsu amannya, mereka jarang tes PCR. Nah, tentunya buat saya implikasinya apa? Walaupun udah vaksin, pakailah masker dengan baik. Jadi nggak bisa andalin cuma vaksin aja. Masker, jarak, semua itu kita harus pakai untuk melindungi. Gitu. Ya. Nah, itu membawa kita beralih kepada bagian yang lain yang saya ingin bicarakan. Setelah divaksin, tadi dokter sudah menyinggung. Itu berarti kan tergantung, tentu ini mungkin lebih kepada guidance dari pemerintah ya. Kami di sini masih menunggu guidance dari CDC untuk setelah vaksin itu bagaimana.
Dan guidance dari sekarang dari CDC mengatakan kalau yang sudah divaksinasi 2 kali dan sudah lewat 14 hari, dan di Amerika justru tidak dikatakan harus tes antibodinya ya, itu nggak pernah dengar kayak di sini ya. Itu saya tanyakan kepada nakes di sini, nggak ada yang bilang ya udah kamu habis divaksinasi kedua kali ngetes ya. Nah, Oke, saya baru teringat ada satu yang saya mau tanyakan. Tadi kita bicara efek samping. Nah, gimana kalau nggak ada efek samping? Apakah itu berarti antibodinya nggak terbentuk? Oke, kalau saya mikirnya Pak, ya puji Tuhan nggak ada efek samping. Terus kalau ya itu tadi balik tuh 8% bisa jadi kita nggak termasuk 8%. Jangan ditunggu efek sampingnya gitu. Oke, saya sendiri lebih lega kalau gitu karena waktu habis divaksinasi nggak ada efek sampingnya, nggak terasa apa-apa. Justru teman-teman yang lain yang bicaranya serem-serem semua, dengar mereka ngomong saya malah jadi ikut takut gitu. Tapi ternyata itu setelah vaksin nggak ada apa-apanya. Kalau ada reaksinya lebih puji Tuhan toh. Berarti ada konfirmasi itu vaksinnya badannya membentuk antibodi toh. Lah ya saya nggak ada reaksinya Pak. Nah kalau itu bagi saya kebetulan orang mau positive thinking aja toh. Karena kalau saya negatif thinking toh stres. Kalau memang yang terjadi kayak Pak Hengki misalnya nih khawatir banget nih orangnya, ya udah tes aja. Wong tesnya juga nggak mahal banget gitu loh. Nggak semahal swab maksud saya. Ya, karena ya itu ada yang bilang kalau bereaksi itu bagus menunjukkan kan obatnya bekerja. Tapi ada yang kemudian bilang lah kalau sudah nggak bereaksi lalu ya gimana saya ini, ya kan? Dan kembali lagi tiap orang berbeda-beda gitu, ya. Daya tahan orang berbeda, gaya hidup orang berbeda. Ya kita terima dengan rasa syukur. Yang penting kita tuh melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kembali kepada sesudah divaksin tadi, ya, apa hal-hal yang saya bisa lakukan? Misalnya, saya bisa kembali ke masjid, saya bisa kembali ke kuil, kembali ke gereja. Kalau buka ya, karena kembali ini ranahnya mungkin di luar kita. Ini ranahnya kan kepada kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum, apakah berarti saya bisa pergi? Seberapa bebaskah saya? Itu kira-kira pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan itu dalam ya, seberapa bebas ya. Actually yang bisa batasin kebebasanmu hanya dirimu sendiri. Gitu. Jadi balik lagi menurut saya integrity ya. Jadi kita jangan mikirin orang lain. Jadi walaupun kita kembali ke gedung gereja kalau memang atau ke tempat ibadah lain, ya kita perlu wise. Lihat kalau tempatnya rame, ya kita jangan. Terus masker tetap dipakai yang baik, ya. Terus protokol-protokolnya diperhatiin, gitu. Pembatasan jumlah dari itu dibatasin dari ventilasi dari luas ruangan, gitu ya. Itu yang lebih penting sih. Oke, ya jadi benar ya tanggung jawab kita ya. Saya waktu itu ditanya, jadi maksudnya saya udah divaksinasi, ya. Tapi kok kemana-mana masih pakai masker gitu. Bahkan kalau belanja ke supermarket, yang kira-kira saya perlu lama di dalam, masker saya double gitu, ya. Benar itu lebih aman apa enggak sih kalau maskernya di double? Yes, betul, lebih aman karena masker yang ini itu anti splash ya. Jadi kalau saya pakai ini, saya tiup itu udara nggak keluar, dari luar juga nggak masuk. Ini waterproof, tapi masih ada celah di kanan kiri. Jadi saya combine biasanya begini. Ini very tight, ini N95, ya. Saya double begini. Atau saya pakai N95 yang anti splash. Bentuknya udah begini, tinggal dibentuk sesuai ini. Gitu. Sesuai dengan wajah, ya. Ada yang masuk kain, oke lah. Dari asal double ya. Double, dan kalau di sini biasanya sarannya adalah 3 lapis gitu ya. Dan kadang-kadang ada filternya di tengah yang filter PM2.5 gitu. Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, Dok. Nah, tadi dokter katakan integritas ya. Saya cuma mau konfirmasikan, yang dokter maksudkan integritas itu kan berarti tanggung jawab kita. Saya sebagai orang yang sudah divaksinasi, tingkat kekebalan tubuh saya sudah mungkin lebih tinggi, dan saya salah satu dari orang yang beruntung sudah divaksinasi dan sekarang sehat. Nah, saya perlu mengingat orang lain yang kemungkinan kita nggak tahu daya tahan tubuhnya lagi lemah, dan kita menjadi orang yang tanpa sadar barangkali menjadi carrier gitu. Apakah itu yang dokter maksudkan dengan integritas atau ada hal yang lain? Yes, itu pada prinsipnya kalau integritas itu walaupun orang lain nggak melihat, you do the right thing.
Nah, writing-nya seperti apa? Paling simpel lah. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan ke kamu lakukan kayak gitu ke orang lain. Itu Nah, prinsip saya. itu namanya aja golden rule gitu ya. Ya. Jangan tunggu apa yang orang lain lakukan. Kita melakukan apa yang kita mau orang lain lakukan terhadap kita. Yes. Ya kan? Jadi bersifat positif seperti itu. Nah, kita berbicara mengenai career, ya. Kita bicara mengenai career. Sekarang salah satu isu terbesar di dalam pandemi ini adalah soal pendidikan, ya, soal sekolah. Di Amerika di sini sudah mulai keluar guidance sekolah untuk mau buka, ya. Nah, ada kontroversi. Ada yang mengatakan sekolah nggak boleh buka karena guru-guru itu, pendidik itu belum divaksinasi. Nah, kalau menurut dokter gimana? Buat saya pribadi ya, baik ada nggak ada COVID pun, yang namanya kalau masker, cuci tangan, buat saya pribadi jadi dokter itu sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit apapun, infeksi. Ya, jadi kalau misalnya memang nggak ada vaksin, ya kita pakai protokolnya dengan baik, maskernya, jaraknya, ruangannya. Toh nanti at the end of the day pasti kok yang namanya guru-guru itu dapat prioritas berikutnya untuk divaksin. Bahkan mungkin sudah mulai dapat vaksin ya. Di beberapa negara sudah mulai tapi dapat. Bagaimana dengan gurunya divaksin tetapi anak peserta didiknya belum divaksin? Bukankah itu saya menjadi carrier, saya menjadi guru, saya ngomong di depan kelas, itu kan apalagi kalau ventilasi kelasnya itu belum betul-betul bagus misalnya. Bukankah itu membuat tingkat resiko anak saya terpapar itu jadi lebih tinggi? Betul. Saya rasa itu perlu duduk bersama ya. Orang-orang yang bikin policy ini perlu dikaji ulang kapan itu mulai buka lagi masuk, terus measurement seperti apa, testing seperti apa yang harus dilakukan ya. Bukan cuma itu, saya rasa kalau saya yang jawab dari sisi medis mungkin nanti akan terlalu berat sebelah gitu loh. Ya, karena itu memang ada ranah lebih makro ya. Itu nggak selalu semata-mata medis tok. Itu ada ranah pertimbangan ekonomi, pertimbangan pendidikan, pertimbangan lainnya. Ya itu saya kira memang kita sebagai orang tua, kita sebagai rakyat barangkali perlu mengerti hal itu juga ya, bahwa tidak semuanya itu hanya dilihat dari satu angle gitu. Itu selalu ada faktor-faktor lain. Namanya kita hidup dalam masyarakat yang heterogen ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Itu tidak segala sesuatu hanya mengenai diri kita sendiri ya. Oke, baik Dok. Saya kira itu dua hal yang kalau saya bisa angkat terus menjadi prinsip pembelajaran kita ya. Nomor satu, setiap orang berbeda ya. Reaksi terhadap vaksinasi setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang punya side effect, ada yang tidak punya side effect. Ada yang side effect-nya begini, ada yang side effect-nya begitu ya. Tidak berarti kalau tidak ada side effect itu lebih baik atau tidak baik ya. Punya side effect lebih baik atau tidak baik. Betul ya? Betul. Dan kemudian juga dalam soal pengobatan kita perlu berhati-hati karena setiap orang reaksinya itu berbeda-beda. Walaupun barangkali penyakitnya sama, tetapi tubuh kita itu, kita sebagai orang beragama kita bersyukur ya bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita itu dengan begitu ajaib ya, dengan begitu kompleks gitu ya. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai obat yang kita pakai lalu kita pasti orang bisa yang sama juga. Atau obat yang orang pakai itu saya pasti juga oke ya. Dan yang kedua itu adalah integritas yang tadi dokter katakan. Saya senang pakai istilah itu ya, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab tapi juga integritas. Itu berhubungan dengan integritas kepribadian kita gitu loh, ya kan? Saya bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada orang lain. Jadi jangan karena saya sudah bosan lalu saya mentang-mentang gitu saya keluar aja semau-maunya. Ya, tidak memikirkan orang lain. Saya pulang happy tanpa sadar saya itu sudah menjadi spreader kepada orang lain gitu. Ya, saya kira pandemi ini seharusnya mengajar kita untuk lebih bertanggung jawab lah sebagai warga masyarakat gitu ya, bahkan di dalam lingkungan kita, gereja. Saya pengen sekali untuk kembali ke gereja dan saya tahu banyak teman-teman pengen kembali ke tempat ibadah. Tetapi kalau kita jalani bersama-sama, saya kira justru itu akan lebih cepat terjadi. Ya, kalau kita mau seenaknya sendiri, kembali lagi, lockdown lagi, ya, karena kita nggak mau mengikuti prosedur protokol kesehatannya.
Baik, Pak Dokter, waktu kita ini sudah hampir habis ya. Ada hal-hal lain nggak yang Pak Dokter mau angkat yang kita belum bicarakan? Silakan Pak. Gini deh, tadi waktu saya dengar Pak Hengki bicara itu, saya keinget 3 hal ya. Nomor 1, kalau strategi lockdown itu sebenarnya sangat efektif. Australia, Singapura itu berhasil dengan lockdown-nya, tapi bukan lockdown asal lockdown. Lockdown to be tested, to be traced, ya. Jadi bukan cuma asal lockdown. Jadi benar-benar di lockdown sambil dites, sambil dilakukan segala upaya untuk mengurangi itu. Dan kalau mau lihat kejadian, semua kasus baru di Singapura adalah imported kalau COVID. Ya, itu. Terus yang kedua, yang saya mau tekankan lagi, saya ini orangnya cukup nakal, Pak ya. Jadi saya sering godain pasien saya kalau mulai aneh-aneh. Jadi ada pasien ini takut nih yang COVID. Ini agak bercanda dikit nih ya. Jadi dia bilang, "Dok, saya takut ketularan COVID." Ya udah, lu anak buah lu plester semua mulutnya. Kan keluarnya droplet dari mulut. Dilakukan benar loh, Pak. Dia lalu tanya saya, "Berapa jam, Dok, saya harus pasang lakban ke mulut anak buah saya?" Saya tuh antara mau ketawa sambil sedih. Saya godain dia tuh dianggap serius. Jadi dia plester tuh mulutnya. Semua anak buahnya yang lagi satu ruangan sama dia. Itu nggak dilaporkan ke Komnas HAM itu? Makanya, jadi saya sampai pikir, ternyata orang-orang itu sampai segitunya ya. Gitu loh. Nah, terus sama apa ya? Tadi, udah deh, saya mau angkat itu. Sama satu lagi nih, gini. Ingat nggak soal yang obat cacing tuh, ivermectin tuh? Saya sebenarnya pengen nanya itu, Pak, karena cukup banyak teman-teman saya yang ngotot bicara mengenai ivermectin. Betul, tadi pagi resmi keluar, gagal. Ternyata trialnya diuji, memang pertama digunakan seperti vaksin, emergency use of authorization di beberapa Amerika Selatan, beberapa negara Asia. Saya sempat coba ke beberapa pasien, saya pribadi penelitian sendiri tidak berhasil. Tapi karena grup sebelah, karena WA mencantumkan nama orang yang pernah minum, padahal orangnya nggak pernah bikin WA itu, ya Indonesia begitu, dan notabene katanya kemanusiaan yang ngasih dokter hewan, bla bla bla. Tadi pagi saya baca kesimpulannya dari FDA, lu coba, lu kan manusia, berat badan lu nggak sama kayak sapi, nggak sama kayak kuda, ngapain lu minum lama-lama mati? Gitu. Nah, lucu kan? Nah, jadi menurut saya be wise lah gitu loh. Itu yang paling sering saya dapat ya. Kita kadang-kadang lupa dalam dokter menentukan dosis obat itu berpengaruh dengan massa tubuh ya. Itu bukan cuma sekedar kasih berapa miligram gitu. Itu setahu saya bukan cuma seperti itu, dan banyak yang saya tahu yang dapat ivermectin itu overdosis semua karena dosisnya dosis literally harafiah, itu dosis yang sama diberikan kepada kuda, diberikan kepada sapi, diberikan kepada manusia. Betul. Out ya. Dan tetapi ya karena kadang-kadang mungkin masalahnya gini Pak Dokter, kita berpikir kita ini pengen berbuat baik kepada orang ya, jadi kita dapat informasi, kita nggak ngecek informasinya, kita lempar begitu aja keluar ya. Dan sekarang kan kayak di WA forward itu kan gratis ya kan. Dulu kalau kita kirim surat berantai kan mesti beli perangkok, mesti pergi ke kantor pos. Sekarang kan enggak, tinggal olahraga jempol aja kan gitu. Dan ada yang sampai bilang gini, itu gunanya kan jempol diberikan Tuhan lebih gede, karena kerjanya lebih keras, gitu. Ya kan, lebih banyak yang bisa dilakukan, dan akibatnya ya tentang ivermectin itu ya udah betul-betul, saya nggak bilang merajalela seperti apa sih ya, tidak jadi viral seperti apa, tetapi tingkat fatalitas memang setahu saya cukup tinggi itu orang-orang yang ivermectin. Mungkin bukan fatalitas lah ya, tingkat kasualitasnya sampai menjadi korban, akhirnya mesti masuk ke rumah sakit, dipompa dan diperlakukan seperti orang yang kena racun gitu. Ya, itu menggenaskan ya. Jadi saya kira Bapak Ibu teman-teman, satu hal yang kita pelajari, hati-hati waktu kita forward informasi ya. Kita punya niat baik, tetapi saya kira kita mesti bertanggung jawab ya atas apa yang kita sebarkan keluar. Kalau Tuhan mengizinkan sebetulnya ya. Salah satu dari seri yang kita akan bicarakan dalam webinar seperti ini adalah bagaimana menghadapi hoax yang disebarkan melalui WA group misalnya, ya, fact checking. Itu kalau Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu dalam seri mendatang kita. Baik, Pak Dokter, saya tidak ingin menggunakan waktu Pak Dokter terlalu lama. Ini udah cukup lama kita berbincang-bincang, udah hampir 1,5 jam ini, ya.
Terima kasih banyak Pak Dokter untuk waktu yang diberikan ya, dan kami bersyukur sekali bahwa Pak Dokter juga sudah divaksinasi dan sudah lebih sehat, jadi bisa lebih bebas untuk menangani pasien-pasien. Satu pertanyaan terakhir barangkali Pak Dokter, kalau dari teman-teman di sini ada yang pengen menghubungi Pak Dokter secara pribadi, itu kontak nomor kantornya, tempat praktek, atau gimana caranya nih? Saya tertarik dengan apa yang dokter katakan dan saya ingin untuk datang bicara dengan dokter. Itu ada cara nggak untuk bisa menghubungi Pak Dokter? Oke, nanti saya akan tinggalin. Kalau mau email silakan email. Saya nggak janji akan segera balas ya, tapi saya usahakan semua dibalas. Handphone juga saya, kayak saya tadi bilang ya, saya nggak selalu pegang handphone. Saya juga akan limit itu, tapi akan saya usaha balas. Please kalau kasusnya emergency, ya ke tempat emergency. Tapi kalau sekedar just chatting, please saya akan kasih nomor bisnis saya leave nanti di Bu Syani ya, dan email. Di Bu Syani, atau mungkin apakah untuk kalau informasi umum bisa ditaruh di chat barangkali. Di sini ada Instagramnya, mungkin bisa di follow barangkali ya. Saya termasuk orang tua Pak, jadi saya nggak terlalu hanya buka Instagram, hanya sekedar punya tuh. Ya, jadi silakan ya, yang apa yang menjadi kontak yang dibutuhkan di situ. Tapi Pak Dr. Dian, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi-informasi yang diberikan ya. Nah, sebelum kita beralih ya, saya ingin minta bantuan dari para peserta untuk sekali lagi mengisi polling ini ya. Saya minta tolong coba diisi kembali ya. Saya cuma ingin tahu ya bagaimana sebelum dan sesudah. Ini bagian jadi evaluasi apa yang kami lakukan di sini ya. Ini sekarang so far semuanya sangat ingin divaksinasi. Nggak tahu berubah pikiran atau gimana nih. Oke, terus ini kita sekarang hampir 50% ya. Ayo, saya kasih kesempatan sedikit lagi, kasih beberapa waktu lagi. Dan sambil poll-nya lagi jalan, saya mau minta tolong untuk ini. Yang videonya belum nyala, ayo nyalakan video. Kita tahu bahwa acara kita itu nggak pernah sah kalau belum ada video, belum ada fotonya, ya. Jadi kita akan foto bersama. Dan saya minta untuk tolong nyalakan videonya ya, sambil kita menunggu hasil dari poll ini. Saya beberapa detik lagi saya akan tutup ya, atau mungkin saya tunggu sampai 2 menit ya. Videonya ya, bukan mikrofonnya ya. Tetap mute saja, tapi videonya yang dinyalakan. Yang masih memperbaiki alis, ayo kesempatan memperbaiki alis. Yang roll rambutnya belum dilepas, ayo cepat lepas. Ya. Yang kelamaan di rumah sudah lupa caranya pakai lipstick, ayo sekarang coba lagi. Oke, saya akhiri pollingnya dulu ya. Dan iya, 75% sangat ingin divaksinasi. Ini cukup meningkat ya, cukup naik dari yang awal tadi ya. Saya lupa share resultnya, maaf. Oke, 75% sangat ingin divaksinasi, 23% masih ragu tapi cenderung bersedia divaksinasi ya. Tetap satu orang yang pasti menolak. Yang ragu tadi ada 1 orang, sekarang sudah nggak ada. Entah orangnya sudah keluar atau sudah berubah pikiran. Tetapi saya harap pembicaraan kita tadi ini berguna bagi Bapak Ibu ya. Saya tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali lebih mendetail yang tidak terjawab ya, tetapi
paling tidak saya harap ini bisa memberikan sedikit masukan memberikan gambaran gitu ya. Sekali lagi yang teman-teman yang oke untuk difoto, tolong videonya dinyalakan dong ya supaya kita bisa tahu siapa yang ada di sini ya. Dan sekali lagi saya melihat ada wajah-wajah yang lama ya, teman-teman yang saya kenal dengan cukup baik. Selamat datang semuanya teman-teman. Ini ada Bu Yuni di sini ya, Ibu Meike ya, Ibu Yuni guru di Jakarta ya, Ibu Meike selamat datang juga. Dan saya lagi berusaha lihat nih di layar saya di sini. Ibu Natalia, Ibu Natalia Surabaya ya? Iya, Mospe. Ibu Natalia, Dokter Natalia. Apa kabar Bu Dokter? Ya, senang Bu Dokter ada di sini. Ya. Kemudian saya lagi lihat siapa lagi nih. Layar saya nggak semuanya terbuka. Saya lihat ada Ibu Lili di sini, teman saya. Ibu Lili. Nah, kalau nggak mau, ya berarti mesti agresif, minum obat. Yang lainnya tetap mute dia punya ini ya. Nah, sebelum keluar Ibu Yeni, ada Ibu Yeni di sini juga ya. Selamat datang Bu Yeni ya. Saya kira kita sudah menunggu cukup lama. Ibu Syani atau Ibu Syafi untuk foto, silakan ya. Tolong dihitung dulu supaya bisa tahan nafas, bisa tarik perut ya. Silakan, siapa nih? Oke, saya ambil ya. Tunggu, saya matikan dulu chatnya. Ya, chatnya jangan dinyalakan dulu. Tolong jangan chat dulu supaya nggak kasihan yang di bawah tuh udah cantik-cantik, udah sisiran, udah tarik nafas, ketutup sama chat. Kan kasihan ya. Oke, jangan ada chat dulu ya. Tahan dulu. Mari Bu Syani. Oke. Ya, saya ambil screen yang pertama. Saya ambil screen pertama ya. Saya nggak tahu ada di mana wajahnya, cuma siap-siap aja semuanya yang cantik ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ini screen pertama. Kemudian ini ada atau kayak Pak John gitu, acungkan jempol. Ayo. Screen yang kedua masih banyak ya, kameranya nggak dinyalain ya. Ada Bu Vivi, Pak Jemi, Foni, dinyalain dong, biar wajahnya bisa kenal nih. Oke, tarik nafas. 1, 2, 3. Oke. Screen yang ketiga. Oke, sebentar. Screen yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Oke, siap semuanya semua. ada 3 screen ya. Ya, soalnya kalau tahan nafasnya kelamaan, berapa Bu? Ntar muncul gejala penyakit yang lain itu. Oke. Karena tambah muda. Ya, nggak tahu, itu mesti tanya Dokter Dian itu. Apakah benar kalau tahan nafasnya ditambah muda? Iya. Oke. Yang saya ingin sampaikan adalah seri webinar kita berikutnya ya. Jadi untuk seri berikutnya kita akan adakan pada tanggal kalau Tuhan mengizinkan kita akan adakan pada tanggal 10 April ya. Saya coba share screen di sini. Kita akan adakan pada tanggal 10 April dan kita berbicara mengenai inovasi bisnis di era pandemi ya. Itu topik yang akan dibicarakan. Dan ini adalah bagian dari 2 seri ya. Jadi bagian pertama itu adalah kira-kira dalam zaman pandemi kayak gini, daripada kita cuma ngomel kerjaan susah, ini susah, apa susah gitu, semua susah dan tetap nggak selesai, makin susah ya. Kita coba mendengar apa kira-kira inovasi yang kita bisa lakukan untuk di bisnis waktu pandemi lagi jalan ya. Jadi kita lagi kesulitan seperti ini, kira-kira inovasi apa? Pembicaranya itu adalah Bapak Ferry Kristianto, dia seorang pakar di dalam bidang bisnis, bidang keuangan, karena dia adalah kepala biro dari Harian Bisnis Indonesia di Bali. Ya, dia akan berbicara mengenai kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dan bagaimana strategi-strategi untuk melakukan bisnis di era pandemi ini. Dan itu akan diadakan pada tanggal 10 April. Jamnya tetap sama, itu hari Sabtu, jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi silakan dicatat saja dan juga di
di chat setahu saya sudah ada, ya. Dan informasi berikutnya mengenai event-event yang akan kami adakan itu akan diposting selalu di Instagram saya, ya. Instagramnya itu juga sudah ada di chat. Silakan follow di sana. Kita akan umumkan. Itu biasanya menjadi jalur utama untuk kalau ada pengumuman-pengumuman tertentu. Oke. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Dian dan juga kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara pada siang hari ini. Harapan saya bahwa acara ini bisa menjadi berkat, bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Dan atas nama tim kami, ya, Shani, Syafi, dan juga Nunu, mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sehat buat kalian semua. Tuhan memberkati kalian.